Halo semuanya, untuk hari ini kita akan membahas tentang determinan matriks. Jadi ada dua yang akan kita bahas, ada yang urdunya 2 kali 2, kemudian ada yang urdunya 3 kali 3. Baik, kita bahas dulu untuk urdu determinan matriks dengan urdu 2 kali 2. Nah, determinan matriks ini biasanya nanti akan bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan dua variabel. Selain misalkan kalian bisa menyelesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, ataupun gabungan eliminasi dan substitusi, bisa juga dengan menggunakan metode determinan matriks. Jadi, apabila kita memiliki bentuk seperti ini, kalian bisa menggunakan determinan matriks dengan cara yang pertama, determinan matriks itu dicari dengan rumus A kali D dikurangi B kali C. Apabila misalkan matriksnya adalah matriks A, kemudian yang di dalamnya adalah elemennya A, B, C, dan D, sehingga determinan matriks itu lambangnya adalah seperti ini, garisnya lurus. Determinan matriks itu adalah A kali D, A dikalikan D selalu dikurangi B kalikan C. Nah, hasilnya nanti adalah sebuah konstanta. Jadi bukan matriks. Nah, di modul ini terdapat beberapa sifat-sifat determinan matriks. Ada 3. Yang pertama, jika determinan matriks A sama dengan ini dan determinan matriks B diketahui, maka hasil kali determinan matriks A dan determinan matriks B itu adalah hasil dari determinan matriks A kali B. Jadi ini maksudnya ya. Perkalian determinan itu artinya sama jika kalian mencari hasil kali matriks dulu, kemudian cari determinannya. Nah, sifat yang kedua, determinan matriks A itu sama dengan determinan matriks A transposnya. Dan yang ketiga, determinan dari inverse sebuah matriks itu sama dengan min 1 per determinan dari matriks tersebut. Nah, inverse ini akan kita bahas di bagian yang paling akhir. Kita ke contoh dulu. Apabila matriks A diketahui urdunya ya tentu kalau matriks itu kalau tidak 2 kali 2, 3 kali 3. Untuk tingkat sekolah menengah atas hanya dibahas sampai urdu 3 kali 3 saja. Jadi untuk matriks yang ada determinannya tentu adalah sebuah matriks persegi. Jadi apabila matriks A adalah sebuah matriks dengan elemen 2, min 2, 4, dan 3, determinan A itu dapat dicari. Nah ini misalkan A, B, C, dan D, sehingga determinan A itu adalah A kali D min B kali C. Berarti itu sama dengan 2 kali 3 dikurangi dalam kurung min 2 kali 4. Hasilnya 6 dikurangi min 8. Nah, karena ini min ketemu min langsung, itu berarti 6 ditambah 8. Hasilnya adalah 14. Nah, di buku ini ada kesalahan seperti yang kalian lihat. Ini seharusnya min 2, tetapi di sini ditulis min 7. Oke, jadi ini ada kekeliruan ya. Kemudian yang nomor 2, jika diketahui matriks A dan B, kemudian kita akan cari determinan A, determinan B, determinan A kali B, dan determinan A transpose. Oke, kita satu saja dulu ya, yang determinan B. Determinan B, nah bisa ditulis seperti ini, bisa juga det B. Itu adalah sama, rumus D kurang BC. Untuk matriks B, ini adalah A, B, C, dan D. Sehingga A kali D berarti 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3. Hasilnya adalah 4 dikurangi 6, min 2. Nah, sudah inilah determinan matriks ordo 2 kali 2. Yang berikutnya, untuk latihan soal, kita bisa cek dulu. Ini anak-anak bisa cari berapakah hasil determinannya. Kalau inverse ini belum, karena inverse ini letaknya di belakang. Ini belum. Oke,
Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, ini akan saya bahas sedikit tentang soal cerita. Jadi ada 3 orang, Ahmad, Budi, dan Catur. Dia pergi ke toko buku, kemudian kita tulis Ahmad, itu misalkan Ahmad adalah A. Ahmad membeli 2 buku, misalkan buku adalah X. Misal banyaknya buku adalah X. Kemudian pensil adalah Y. Dia beli 2 buku dan 1 pensil, berarti 2X plus Ahmad, 2X plus Y harganya 8.000. Kemudian Budi 1 buku dan 3 pensil, itu harganya 9.000. Terus berapa yang harus dibayar oleh Catur bila ia membeli sebuah buku dan sebuah pensil? Nah, Catur maunya beli sebuah buku dan sebuah pensil. Ini berapa harganya? Nah, ini biasanya kan bisa kita selesaikan dengan eliminasi substitusi, tentu lebih gampang. Tetapi karena sekarang kita belajar determinan, kita akan menggunakannya dengan determinan. Jadi kita buat dulu matriksnya. Nah, untuk ini matriksnya bisa kita buat, misalkan matriksnya adalah matriks M. Nah, matriks M itu terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel X dan Y. Jadi ini adalah perkalian matriks. Nah, yang di sini yang di samping sama dengannya, berarti harganya 4.000 dan 9.000. Kemudian bagaimana cara kita mengisi ini? Caranya mengisi, kalian tinggal lihat koefisien dari angka-angka yang di depannya. Jadi 2, 1, berarti itu jadi baris 1. 2, 1, kemudian 1, 3. 1, 3. Nah, ini dia. Untuk sekarang, kita akan membuat hanya di modelnya saja. Karena untuk berikutnya, ini sudah dijelaskan di bawahnya. Nah, ini dia. Jadi kita cari dulu determinan dari semua matriksnya. Kemudian baru determinan dari X dan determinan dari Y. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita cari dulu determinan dari matriks M. Nah, determinan juga boleh seperti ini. Jadi determinannya adalah 2 kali 3 dikurangi 1 kali 1. 6 dikurangi 1, 5. Sekarang kita cari untuk yang X. Untuk yang X berarti X-nya hilang. Diganti dengan 8.000 dan 9.000. Sehingga nanti jadinya lurus karena ini determinan bukan matriks. 4.000, 9.000, 1, 3. Nah, hasilnya 8.000 kali 3 dikurang 1 kali 9.000. 24.000 kurang 9.000. Hasilnya adalah 15.000. Selanjutnya adalah yang Y. Saya buat di sini ya. Untuk yang Y, berarti Y-nya kita ganti. Di tempatnya yang tetap, 21-nya yang tetap. Ini jadi 8.000, 9.000. Hasilnya 2 kali 9.000 dikurangi 8.000 kali 1. 18.000 dikurangi 8.000, ini kurang ya, yaitu 10.000. Selanjutnya, kita akan mencari berapakah nilai X dan nilai X, Y, dan nilai Z. Ya buat di sini ya. Untuk nilai X, itu berarti X per determinan M. Jadi, determinan X-nya adalah 15.000 dibagi 5, hasilnya 3.000. Untuk Y, nilai Y berarti determinan Y dibagi determinan M, yaitu 10.000 dibagi 5, yaitu 2.000. Sehingga C yang ditanya adalah X plus Y, berarti 3.000
tambah 2.000. Jadi dia harus membayar 5.000. Ya, ini adalah dengan cara determinan. Semoga jelas untuk determinan 2 kali 2. Karena sekarang kita akan lanjut ke determinan dengan matriks ordo 3 kali 3. Nah, untuk matriks ordo 3 kali 3, kalian harus memahami nanti ada dua cara, yaitu yang pertama metode Sarus, kemudian yang kedua adalah metode kofaktor. Jadi yang paling sering digunakan biasanya adalah metode Sarus. Metode Sarus ini adalah kita mengcopy atau membuat ulang dua kolom pertama. Jadi dua kolom ini dibuat lagi di belakang sehingga kita akan mempunyai matriks dengan 3 baris dan 5 kolom. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan semua matriks ordo 3 kali 3, saya buat ulang. Jadi determinan matriks A, karena determinan garisnya lurus. Ini kan awalnya begini, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini matriks yang awalnya. Kemudian untuk mencari determinannya, kita buat ulang yang dua ini. Selalu yang dua di depan ini. Dua kolom pertama. Jadi, A, B, D, E, dan G, H. Berikutnya gimana? Berikutnya, kita kalikan dengan bentuk diagonal. Jadi, misalkan, sekarang kita cari yang positif dulu. Jika kalian membuat diagonalnya turun, nah ini turun, ya, dari kiri ke kanan, jadi A dikali E dikali I, jadi A kali E kali I. Itu selalu positif tandanya. Jadi, determinan A kali E kali I. Ditambah, sekarang B kali F kali G. B kali F kali G. Ditambah, C kali D kali H. C kali D kali H kurung. Selalu kurang. Sekarang yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Atau dari kanan ke sini boleh, sama saja. Dari kanan ke bawah atau dari sini, ujung bawah ini ke atas. G kali E kali C. G kali E kali C atau C kali E kali G sama saja. Tambah A kali F kali A. Ditambah I kali D kali B. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada keliru satu, seharusnya ini A, E kali I. Ini selalu ya. Jadi, dari atas kiri ke kanan bawah, itu dulu ditulis, kemudian dari kiri ke kiri bawah ke kanan atas, itu di belakangnya ditulis kurangnya. Jadi, jangan sampai terbalik. Itu rumusnya. Misalkan sekarang, nah ini contohnya, angkanya lumayan besar, kita cari contoh yang kecil. Nanti metode ke faktor saya jelaskan di belakang. Nah, misalkan ini dengan metode Sarus. Determinan A. Determinan A berarti ditulis 1, 2, 0, 3, min 4, 2, 5, 6, min 1. Kemudian tulis lagi dua kolom pertama. 1, 2, 3, min 4, 5, 6. Kemudian kita kalikan. Yang kuning dulu ya. Nah, ini langsung kali. 1 kali min 4 kali min 1. 1 kali min 4 kali min 1 itu hasilnya adalah 4. Kurung 4 tambah. Ini langsungnya kalian kali 2 kali 2 kali 5. 4 kali 5, 20. Tambah 0 kali 3 kali 6. 0. Kurang.
Sekarang yang dari kiri ke atas, 5 kali min 4 kali 0. Buka 0, 6 kali 2 kali 1, tambah 12, tambah min 1 kali 3 kali 2, tambah min 6. Sekarang buka kurungnya. 4 tambah 20 tambah 0, itu hasilnya adalah 24, dikurang 0 tambah 12 tambah min 6, berarti 12 kurang 6, 6. Sehingga hasilnya adalah 18. Ya, jadi gini maksudnya. Nah, itulah untuk metode Sarus. Sekarang saya akan jelaskan tentang metode kofaktor. Untuk metode kofaktor, kalian harus ada pahami, ada nanti namanya adjoint, kemudian ada namanya minor. Jadi untuk mencari minor ini, karena ada matriks 3 kali 3, berarti ada 9 elemen, berarti kita mencari minornya sebanyak 9 kali. Minor itu adalah kita mencari determinan dari matriks tersebut dengan ordo 2 kali 2. Minor itu artinya kita mencari determinan dari matriks dengan ordo 2 kali 2. Misalkan minor dari baris 1 kolom 1 itu artinya kita menghapus atau menutup baris 1 kolom 1, sehingga yang tidak ditutup itulah yang kita hitung. Jadi determinan yang dihitung adalah 3, 2, 1, 2. Itu baris 1 kolom 1. Kemudian jika misalkan M12 berarti baris 1 kolom 2 itu yang kita tutup, sehingga sisanya 1, 2, 0, 2. Kemudian M13 berarti baris 1 kolom ketiga. Nah, yang tidak dihapus atau ditutup itu yang dihitung. Kemudian M21 berarti sekarang baris 2 kolom 1. Nah, yang tidak ditutup atau dicoret adalah 46, 12. Begitu seterusnya sampai kita ketemu M33. Berarti baris 3 kolom ketiga, yaitu 24, 13, 24, 13. Nah, di sini ada kekeliruan sedikit. Jadi minornya yang di M31 itu harusnya min 10. Jadi ini harusnya min 10 karena ini berkaitan dengan kofaktor. Kofaktor itu kita mengalihkan semua yang ada di dalam minor dengan plus dan min secara bergiliran. Jadi misalkan ini dikalikan plus, ini dikalikan min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Jadi plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Sehingga kita akan dapat kofaktor dari A itu adalah, nah kalikan sekarang tandanya, plus kali 4, min kali 0, 0, plus kali 1, 1, min kali 2, min 2, plus kali 4, 4, min kali 2, min 2, plus kali min 10, min 10, min kali min 2 adalah positif 2, plus kali 2, 2. Nah, inilah kofaktor A. Jadi, cara yang ini saya rangkum menjadi seperti ini. Semoga kalian paham, karena untuk mencari kofaktor dan adjoint, ini digunakan untuk ke inverse yang akan saya jelaskan berikutnya. Yang terakhir adalah mencari adjoint. Adjoint itu adalah transpose dari kofaktor. Diingat, adjoint itu adalah transpose dari kofaktor. Sehingga setelah mendapatkan ini, langsung ditransposkan. Ini harusnya min, ini harusnya min. Nah, inilah adjoint dari sebuah matriks 3 kali 3 yang digunakan untuk mencari inverse. Yang berikutnya, saya akan lanjutkan ke inverse. Inverse tentu ada dua, yaitu inverse 2 kali 2 dan inverse 3 kali 3. Lambangnya ada atau notasinya adalah A berpangkat min 1. Ketika dia 2 kali 2, rumusnya sama, yaitu 1 per determinan A kali adjoint. Untuk adjoint 2 kali 2 dicari dengan rumus seperti ini. Adjoint 3 kali 3 dicari dengan rumus yang tadi. Nah, sebagai salah satu contoh, kita akan mencari nilai inverse dari
contoh matriks yang ada di modul ini. Nah, ini ada beberapa sifat matriks, silahkan dipahami nanti di modulnya. Misalkan pengertian soal yang pertama. Ketahui ordo matriks 2x2, nah kita akan menentukan inverse-nya. Untuk mencari inverse, untuk yang nomor 1, itu kita cari dulu determinan A. Determinan A, itu adalah AB, AD, min BC. A-nya 3 kali 2, min 2 kali 1. 6 kurang 2 itu adalah 4. Baru kita cari inverse dari A, itu adalah 1 per determinan A kali adjoinnya. Adjoinnya adalah D, A, min B, min C. 1 per 4 kali D dengan A tukar posisi, berarti akan jadi 23. B dengan C semuanya dikalikan min. Min 2, min 1. Nah, ini boleh dikalikan, boleh tidak. Boleh sampai di sini. Kemudian untuk yang nomor 2, kita juga cari dulu determinannya dengan metode Sarus. Determinan A. 1, 1, min 2, 6, 9, min 10, min 3, min 2, dan 7. Ditulis lagi dua kolom pertama, 1, 1, 6, 9, min 3, min 2. Nah, sekarang kita kalikan. Ini langsung kali. 9 kali 7, 63, tambah 1 kali min 10 kali min 3, tambah 30, tambah min 2 kali 6, min 12 kali min 2, 24, kurang min 3 kali 9, min 27 kali min 2, 54, tambah 20 kali 1, 20, tambah 42 kali 1, 42. Sehingga hasilnya 63, 93, 114 dikurangi 54, 74, 116. Ini 63 ya, 317 harus. Nah ya, sehingga determinannya adalah 1. Nah, sekarang kita cari kofaktor, minor dari matriks A. Minornya dari M11, ini saya langsungkan. Baris 1, kolom 1. 63, 9 kali 7, 63 dikurangi 20, 43. M12, baris 1, kolom 2. 6 kali 7, 42 dikurangi 3 kali min 10, 30. 12. M13, baris 1, kolom 3. 6 kali min 2, min 12 dikurangi min 27, 15. Nah, begitu seterusnya sampai M21, M22. Nah, ini saya cari lagi. M21 berarti baris 2, kolom 1. Nah, sisanya 7 dikurangi 4, 3. Kemudian yang berikutnya baris 2, kolom 2. 1 kali 7, 7. 7 dikurangi 6, 1.
M23 baris 2 kolom 3. Min 2 dikurangi min 3. Min 2 ditambah 3, 1. M31, M32, M33. Semoga tidak ada yang salah ya. Baris 3 kolom 1. Min 10 tambah 18, 8. Baris 3 kolom 2. Min 10 tambah sama kan ya. Min tadi kolom 1 min 10 tambah 12, 2. Baris 3 kolom 3. 9 kurang 6, 3. Nah, sini kita dapatlah minornya yaitu 43, 12, 15, baris 2, 3, 1, 1, 8, 2, dan 3. Benarkah saya? Ya, mudah-mudahan benar ya. Setelah itu 43, 12, 15, 1, 8, 2, 3. Oke. Karena sudah benar, kita lanjutkan. Kita cari kofaktor sekarang. Kofaktor tinggal kali plus min plus min plus min plus min plus. Plus berarti 43 min 12, 15 min 3, 1 min 1, 8 min 2, 3. Yang berikutnya adalah kita mencari adjoinnya. Saya buat di sini. Adjoin berarti transpos dari M. Jadi 43 min 3, 8 min 12, 1 min 2, 15 min 1, 3. Kemudian A inverse karena determinannya 1 per det A kali adjoin. Nah, karena determinannya 1 sehingga hasilnya sama dengan adjoin. 43 min 3, 8 min 12, 1 min 2, 15 min 1, dan 3. Nah, jadi inilah hasil dari inverse matriks 3 kali 3. Semoga kalian paham dari awal penjelasan sampai di inverse. Silahkan melakukan latihan mandiri. Terima kasih untuk waktunya menyimak video ini. Silahkan tetap melaksanakan absensi bagi siswa yang daring maupun yang PTM di Google Classroom. Untuk materi ini kita akan bahas di minggu yang genap, sehingga siswa yang sekolah di minggu genap silahkan bertanya di sekolah, sedangkan siswa yang daring silahkan pahami dulu. Jika ada pertanyaan, kita bahas minggu depan. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran tatap muka terbatas.